Halo teman-teman marketers, jumpa lagi bersama saya Rian Nasution, Industry Head untuk Consumer, Property, dan Retail di Marketplace Inc. Ya, seperti episode-episode sebelumnya, saya akan sampaikan 10 minutes industry update yang berisi 5 berita terupdate untuk industri, consumer, property, dan retail. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan saksikan 5 berita terupdate dalam minggu ini. PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Ciputra Development Tbk membukukan laba pada periode semester 1 2021. PT Bumi Serpong Damai Tbk melaporkan kinerja keuangan semester 1 2021 dengan mencatat membukukan laba bersih sebesar 680 miliar rupiah, melesat 254,17% dibandingkan dengan laba bersih pada periode yang sama di tahun 2020 senilai 192 miliar rupiah. PT Bumi Serpong Damai Tbk mencatatkan kenaikan pendapatan sebesar 39% menjadi senilai 3,25 triliun rupiah dari sebelumnya 2,33 triliun rupiah. Kontribusi pendapatan terbesar dari PT Bumi Serpong Damai Tbk masih disokong oleh penjualan tanah dan bangunan senilai 2,57 triliun rupiah. Membaiknya dari tahun sebelumnya senilai 1,74 triliun rupiah. Sementara itu, pendapatan di segmen hotel dan arena rekreasi dan bisnis sewa masih tertekan seiring dengan pandemi COVID-19. Tercatat pendapatan di segmen arena rekreasi anjlok menjadi 2,70 miliar rupiah dari sebelumnya 6,15 miliar rupiah. Adapun penjualan di segmen hotel turun menjadi 4,66 miliar rupiah dari 12,01 miliar rupiah. Selain itu, PT Ciputra Development Tbk juga menunjukkan perbaikan kinerja di tengah pandemi COVID-19. PT Ciputra Development Tbk mencatatkan kenaikan laba bersih sebesar 186% menjadi 483,47 miliar rupiah pada semester 1 2021 dari periode yang sama di tahun 2020 senilai 169,5 miliar rupiah. Melesatnya laba tersebut terutama disebabkan oleh naiknya pendapatan usaha Ciputra Development senilai 44% menjadi 4,02 triliun dari tahun sebelumnya 2,80 triliun rupiah. Pendapatan ini dikontribusikan dari penjualan bisnis properti senilai 3,19 triliun rupiah. Penjualan rumah hunian dan ruko memberi andil terbesar 2,04 triliun rupiah, naik dari sebelumnya 1,54 triliun rupiah. Lainnya dari pendapatan usaha dengan kontribusi terbesar di segmen rumah sakit dan pusat niaga masing-masing 368,44 miliar rupiah dan 212,01 miliar rupiah. PT Perintis Trinity Property Tbk akan kembangkan proyek properti baru seluas 95 hektar di wilayah Sentul. PT Perintis Trinity Property Tbk atau bisa dikenal dengan Trinity Land mengumumkan telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Sentul Golf Utama untuk pengembangan lahan Palm Hill Golf. Rencana tersebut terkait pengembangan, pembangunan, dan pengelolaan tanah seluas yang common value atas proyek tersebut mencapai 14 triliun rupiah dengan margin laba bersih diperkirakan sebesar 20% hingga 24% atau sebesar 2,8 triliun rupiah selama 7 hingga 10 tahun masa pembangunan dan pengembangan. Pengembangan tersebut direncanakan menjadi suatu kawasan hunian maupun kawasan komersil di mana hasil pengembangan dan pembangunan tersebut antara lain dapat berupa kompleks perumahan, pertokoan, perkantoran yang disertai dengan fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya. Selain pengembangan Trinity Property Tbk, juga berencana untuk melakukan pembelian tanah seluas 19 hektar dari PT Trinity Garam Property yang terletak bersebelahan lokasinya.
sehingga total pengembangan tanah perseroan di Sentul adalah seluas 95 hektar. PT Waskita Realty bersiap-siap untuk melakukan transformasi bisnis tahun 2022. PT Waskita Realty, anak usaha BUMN PT Waskita Karya Persero Tbk, berencana melakukan transformasi bisnis perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar pasca COVID-19. PT Waskita Realty mengincar pengembangan portofolio berbasis Transit Oriented Development atau TOD dan Toll Road City. Perusahaan sudah melakukan pembicaraan dengan PT MRT Jakarta dan juga pemilik lahan di sekitar stasiun-stasiun MRT Jakarta. TOD juga dinilai sebagai inovasi yang sangat baik, pasti akan sangat menguntungkan pada masa mendatang. Pengembangan portofolio landed house berskala township yang terintegrasi jalan tol atau Toll Road City juga tengah dipersiapkan. Penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU untuk pengerjaan proyek TOD di Lebak Bulus masih menunggu keputusan dari PT MRT Jakarta. Transformasi bisnis pasca pandemi ini dilakukan sesuai dengan kapasitas perusahaan yang memiliki sejumlah tantangan. Namun, perlu pasokan sumber daya untuk mendukung realisasi proyek-proyek baru tersebut. Transformasi bisnis ini juga didukung oleh induk usaha PT Hutama Karya Persero Tbk, yang rencananya PT Waskita Realty akan mengembangkan aset-aset lahan milik PT Hutama Karya Persero Tbk pada tahun 2022. Garuda Food akan berkonsentrasi meningkatkan penjualan melalui marketplace. Tren penjualan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk pada platform marketplace B2B tercatat tumbuh hampir 6 kali lipat sejak 2018. Strategi marketplace ini juga menjadi new channel distribution baru yang akan dioptimalkan dalam menjangkau konsumen secara langsung. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk mulai melakukan strategi open collaboration dengan berbagai marketplace secara B2B. Baik dalam bentuk joint promo, jaminan ketersediaan pasokan, hingga kemitraan distribusi yang didukung oleh kekuatan jalur distribusi Garuda Food yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain Garuda Food, PT Mulia Bagaraya Tbk, produsen dari Procis, yang merupakan anak usaha dari Garuda Food, turut fokus mengembangkan jaringan distribusi dengan menggarap pasar online. Kedepannya, Garuda Food optimis dapat terus tumbuh dan mendukung perkembangan platform marketplace B2B untuk menjangkau lebih banyak lagi toko dan warung yang selama ini sulit untuk dijangkau oleh distributor demi mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. PT Supra Boga Lestari Tbk menargetkan akan membuka 10 gerai baru di tahun 2021. Supermarket, Range Market, dan Farmers Market berencana akan melakukan ekspansi hingga 10 gerai baru di tahun 2021 ini. Hingga saat ini, pihaknya sudah merealisasikan 5 gerai baru yang berlokasi di sekitar wilayah Jabodetabek. Direktur Utama PT Supra Boga Lestari Tbk, Ibu Meshvara Kajaya, menilai maraknya bisnis pembelian atau perbelanjaan online tidak signifikan menggerus potensi pasar dari segmen supermarket premium. Tren belanja online dengan berbagai platform bisa saling melengkapi dengan bisnis retail offline. Oleh sebab itu, PT Supra Boga Lestari Tbk pun gencar melakukan penetrasi pasar dengan mengoptimalkan platform digital. Dalam ranah digital, PT Supra Boga Lestari Tbk sudah membuka kerjasama strategis dengan penyedia layanan berbasis online seperti Happy Fresh dan GrabMart. Kemitraan juga terus dijalin dengan e-commerce seperti Tokopedia, Blibli di berbagai jaringan gerai PT Supra Boga Lestari Tbk. Penjualan melalui aplikasi Get My Store juga terus untuk digenjot. Begitu juga dengan layanan belanja melalui WhatsApp. Ya, itu teman-teman Marketeers 5 berita terupdate dalam minggu ini. Jangan lupa teman-teman Marketeers untuk subscribe channel Marketeers TV sekarang. Likes, komen, serta nyalakan loncengnya supaya teman-teman Marketeers tidak ketinggalan informasi-informasi yang menarik dari kami.
Saya, Rian Nasution, beserta rekan-rekan yang bertugas dengan menggunakan protokol COVID-19, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe, stay healthy.